Halo, selamat siang Mbak Filian. Selamat siang Mbak Hanifa. Gimana kabarnya nih Mbak Hanifa sama Mbak Filian? Siang, Pak. Selamat Baik. siang, Kabar. Pak. Baik. Sebelumnya saya mau minta maaf nih Mbak, karena kita ngadain meetingnya via Zoom karena saya kebetulan ada urusan di Medan. Jadi mungkin kemungkinan saya balik ke Bekasi itu bulan depan. Jadi ya, saya mau tahu perkembangan kantor aja. Gimana nih Mbak Filian keadaan kantor selama pandemi? Keadaan kantor di sekarang ini kondusif aja sih, Pak. Nggak terlalu banyak masalah. Karyawan juga baik-baik aja sih. Ada keluhan nggak di kantor itu? Ada kurang apa? Terus ada butuh apa gitu karyawannya? Dan Mbak Filiannya sendiri lah gimana? Mungkin kalau buat sekarang, karena lagi pandemi gini sih ya, Pak. Jadi banyak yang sakit juga, Oke. terus Tapi banyak di yang kantor, izin juga. oke. Mbak Hanifah, saya mau tanya, tapi di kantor ini tetap menerapkan protokol kesehatan kan? Kalau Maksudnya di depan kantor tuh disediain kayak cuci tangan, terus wajib masker dan cek suhu kan, tetap ya kan? kalau untuk selama COVID ini prokes tetap banget dijalanin karena kan lagi meningkat lagi nih COVID Benar. di Bekasi, jadinya prokesnya makin diketatin aja sih, Pak. Oke, saya mau ntar Mbak Hanifah atau Mbak Filian tiap pagi tuh di report ya, maksudnya saya mau foto eh, keadaan cara kita untuk menjalankan prokes ini seperti apa, kayak foto pelanggan yang sedang cek suhu atau yang cuci tangan gitu, saya mau fotonya ya. Terus ini setelah saya baca-baca, Mbak Filian baru kirim ini ya, laporan keuangan bulan ini. Iya, Ini iya betul, gimana Pak. ini? Kok saya baca-baca bulan ini kita sangat tidak mencapai target. Ada apa? Ini mungkin perlu sharing. Nah, saya ini mau mengadakan rapat sebenarnya, tapi karena kita juga lagi jauh, jadi saya inisiatif buat Zoom. Saya mau tahu nih, ada nggak yang mau disampaikan? Kenapa? Apakah ada yang kurang di kantor atau gimana? Jadi gimana nih? Saya ke Mbak Filian dulu ya kali ya, karena kan Mbak Filian yang ngirimkan laporan keuangan. Jadi Mbak Filian tolong dijelaskan ini kenapa bahkan kita bulan ini nggak sampai target laba. Itu, aduh, sangat turun lah. Iya, Itu gimana? iya Pak, benar banget. Turun, kalau bisa dibilang turun drastis banget sih dari yang bulan kemarin ya Pak. Jadi Iya benar. sesuai sama yang Bapak kasih ke saya, untuk semua Mm-mm. pembiayaannya sudah saya rinciin ya Pak. Saya sudah lampirkan di laporan. Terus Mm-mm. untuk kenapa pemasukan kita, income kita sekarang sangat menurun gitu. Kalau menurut saya, ini maaf banget ya Mbak April. Ya, Aku langsung to the point aja ya. Jadi kenapa tuh? gini, menurut aku nih, kenapa pelanggan kita tuh semakin berkurang kesininya? Karena di usaha kita sekarang itu bahan-bahannya itu nggak kayak kemarin gitu Mbak April. Jadi sekarang tuh lebih beda model-modelnya juga kan. Mungkin apa Mbak April ada salah pilih kasih barang gitu atau bahan-bahannya. Jadi kalau menurut saya Oke, tuh sekarang berarti nggak tren sebentar. nggak tren kayak kemarin gitu loh. Kurang banget. Berarti yang saya catat di sini satu bahan beda. Oke, bahan Iya beda. betul Pak. Terus selanjutnya yang gimana, Mbak? Selanjutnya model-modelnya Pak. Modelnya itu gimana? Terkesan lama kah atau tidak sesuai kah atau gimana? Kalau buat model kayak hijab sekarang itu kan lagi banyak banget yang simple tapi nggak terlalu ribet gitu bikinnya. Nah di sini tuh Oke. Mbak April bikinnya itu terlalu ribet banget gitu. Jadi pelanggannya tuh agak susah makainya gitu. Kadang suka rambutnya Oke, keluar gitu Pak. jadi nggak Banyak tertarik ya pelanggan yang karena bilang, ribet. iya betul. Terus juga warna warna mempengaruhi banget. Katanya menurut saya lihat di barang-barangnya itu warnanya cukup jelek sih Pak. Nggak Oh, soft gitu mungkin loh. Kebanyakan warna-warna yang mungkin ini terlalu, aja ya. Menurut saya kalau warna sebenarnya nggak, kalau saya pribadi nih, warna mungkin bisa. Sebenarnya warna nggak masalah. Cuma ke apa pasaran kita aja kali. Maksudnya sasaran kita kemana. Kalau saya rasa nih cuma salah pemilihan warna untuk sasaran.
Mungkin gitu ya Mbak Filian. Iya Terus sih, Pak. selanjutnya warna, tadi udah ada bahannya yang sedikit beda, terus pemilihan model yang kurang sesuai, terus sekarang warna. Terus apalagi nih, biar kita bahas satu-satu ntar. Mungkin dari ininya ya, budgetnya ya, Pak. Jadi Oke, kalau budget yang kita sekarang kenapa? tuh menurut saya budgetnya sekarang terlalu besar untuk pengeluarannya. Jadi nggak sebagus dan nggak sebalance yang semestinya gitu. Terlalu mahal bahan-bahan yang sekarang. Tapi dengan kualitas Oke. yang menurut saya itu jelek banget. Oke, jadi maaf nih, kita nih anggap aja ini saya kayak teman kalian lah gitu, biar lebih enak ngobrolnya. Jadi yang saya tangkap di sini agak sedikit dipertanyakan kenapa dengan budget segitu pemilihan bahannya bisa nggak maksimal gitu ya menurut Mbak Betul, Filian. Pak. Oke, saya ngerti nih di mana. Terus selanjutnya pemilihan warna yang mungkin kurang sesuai dengan yang lagi happening sekarang gitu ya. Terus Ya. pemilihan model yang orang biasanya nggak mau ribet, model kita terlalu ribet. Terus sama bahan yang kurang nyaman dipakai. Nyaman. Nah, ini semua tanggung jawabnya April kan? Iya benar Pak. Ya. Nah, gimana tuh Mbak April? Ini kita ngomong selagi saya di sini, kita bertiga di sini, kita ngomong langsung aja apa yang mau dibilang, sampaikan. Ntar kita cari jalan tengahnya. Terus ini saya mau tanya, kenapa dengan budget yang segitu nggak bisa maksimal gitu? Saya ini bukan mau menyudutkan, tapi memang dari catatan bulanan, ini benar-benar kayak kita bisa bilang, kalau kayak gini terus berapa bulan ke depan, kita nggak akan bisa bertahan gitu. Nah, jadi saya mau penjelasannya gimana tuh Mbak Afil? Oke, jadi karena kenapa bahannya agak berbeda, jadi tempat kita biasa ngambil bahan, itu pas beberapa minggu ini, mungkin atau karena COVID atau yang lainnya, jadi ada penaikan harga. Jadi dengan budget segitu, saya mencoba mencari bahan yang sesuai dengan budget yang ada. Dan untuk pemilihan warna, menurut saya pemilihan warna yang saya sudah pilih sudah masuk ke tren saat ini. Begitupun juga dengan modelnya sih. Sebelumnya Mbak April udah ada survei nggak? Maksudnya ke sosial media, kan sekarang ini nggak cuma Facebook sosial media. Kita tahu sama-sama kalau TikTok sekarang lagi jadi tren, terus Instagram, Twitter, bahkan ada orang jualan juga di YouTube. Ini saya mau tanya Mbak April, menyimpulkan sesuai dengan yang tren ini berdasarkan dari satu media sosial atau semua media sosial? Karena saya juga udah lihat ya bahannya. Saya sebagai atasan, sebagai pimpinan, mau berpendapat di sini memang saya rasa warnanya kurang sih. Saya juga sering lah lihat sosial media kayak TikTok, Instagram. Saya lihat ini bagus, warnanya bagus, tapi untuk usia yang kayak 29-30 ke atas. Kayak gitu. Karena yang saya tahu nih anak muda sekarang sukanya tuh yang kayak pastel, warna slow-slow, yang bisa gampang di matchingkan ke outfit mereka gitu. Terus kalau masalah kenaikan harga, menurut saya bisa diterima, tapi kenapa saya kan udah lebihkan tuh budget buat belanja, kenapa nggak dimaksimalkan aja? Maksud saya gini Mbak April, kalau next time belanja, nggak apa-apa, yang dibeli sedikit, tapi yang nggak apa-apa dibeli sedikit dengan harga yang mahal, tapi memang yang dicari dan kualitas bagus. Jangan kita ngurangin budget, tapi barang nggak bisa keluar juga dari kantor, nggak laku gitu. Itu kayak kita nanam modal kita di barang, itu saya rasa kurang bijak. Jadi ke depannya ini saya mau Mbak Aprilnya lebih baik ngeluarin uang lebih dengan untuk barang yang sedikit, tapi memang benar-benar kualitas top daripada yang seperti ini. Oke, kalau misalnya Mbak April ada yang mau disampaikan tentang Mbak Filian, soalnya kan saya ini jarang di kantor, saya mau tahu lah ini gimana keadaan kantor sesama pekerjanya gitu. Saya juga ya biar tahu gimana bersikapnya nih kepada mbak-mbak ini, biar enak kerjanya kita. Gimana? Kalau untuk Mbak Filian, mohon maaf ya sebelumnya Mbak.
Jadi sebenarnya Ya. di sini saya juga sebagai orang yang di lapangan juga sedikit tertekan dengan budget yang emang harus segitu, dikeluarkan segitu, tapi harus mencari barang yang kualitasnya bagus. Sedangkan saat ini market juga harga tuh naik. Jadi kadang-kadang Mbak Filan juga komplain ke saya karena masalah sedikit perbedaan bahan, sedangkan saya yang di lapangan juga agak kesulitan untuk mencari yang sesuai seperti kualitas sebelumnya juga. Jadi ya gitu. Tapi kalau untuk pribadi nih, personal ini, Mbak Filian sama Mbak Hanifah ini baik-baik aja di kantor atau gimana? Saya nggak tahu nih. Soalnya saya ada dengar beberapa selentingan dari karyawan. Saya juga ada berhubungan sama beberapa karyawan di kantor. Kok sepertinya kadang Mbak Filian sama Mbak Hanifah ini kurang, bisa bilang akur lah, kurang akur. Itu kenapa ya? Ada masalah pribadi kah? Atau nggak apa-apa kita bahas di sini aja. Yang Mbak rasa mau dibahas di sini secara pribadi, bahas biar kita nih mau kerja biar lebih maksimal, mau cari yang nyamannya aja. Jadi mending kita keluarin di sini, terus ke depannya kita baik-baik aja gitu. Saya nggak ada masalah sama Mbak Hanifah, saya nggak ada masalah sama Mbak Filian, tapi kalian dua ini kayak tanggung jawab saya. Jadi saya sedikit banyaknya harus tahu kalian ini maunya apa, kalian ini ada masalah apa, biar saya juga tahu menyikapi ke kalian gimana. Saya juga tahu cara mengambil hati kalian gimana, saya juga tahu cara bersikap ke kalian gimana. Jadi saya mau di sini apa yang nggak seneng atau apa yang kurang, yang jadi ganjalan di hati Bapak sekarang nggak apa-apa disampaikan, mau kepada saya juga nggak apa-apa. Maksudnya Bapak kurang gini-gini nggak apa-apa. Saya orangnya fine-fine aja, asal itu kedepannya kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi, lebih kompak lagi, biar nyaman juga. Kayak gitu. Jadi di sini yang saya simpulkan, masalah budget tadi yang 30 juta, tapi sampai sekarang kita masih stuck barangnya, itu saya tutup kasus. Kenapa? Nggak apa-apa, asal kalian masih mau kerja, masih mau semangat, masih mau belajar, nggak apa-apa. Biasa dalam berusaha itu kehabisan modal atau nggak balik modal atau bahkan rugi itu biasa. Itu kayak salah satu anak tangga yang harus kita laluin untuk menjadi yang lebih besar, menjadi lebih baik. Tapi asal mau belajar, asal mau mendengarkan dan mau kerjasama. Orang semua bisa kerjasama, tapi belum tentu kerjasama yang baik. Nah, saya di sini mau Mbak Filian dan Mbak Hanifah kerjasama yang harmonis, yang baik kerjasama. Karena percayalah, kalau ini dua-dua nggak punya unek-unek, kerja itu jadi kayak nggak beban, enak aja gitu. Nah, tapi sebagai koreksi, tadi saya kan udah catat ya penjelasan dari Mbak Filian dan Mbak Hanifah. Berarti yang perlu kita perhatikan pemilihan bahan jilbab yang sekarang lagi tren, gampang diatur dan nggak ribet. Berarti itu. Nah, betul, saya Pak juga bakal ini ya benar. Saya juga bakal ngadain survei lah. Saya ngajak Mbak sekarang untuk kerjasama. Kita sama-sama berseluncur di sosial media. Kita lihat influencer sekarang pakai bahan seperti apa sih? Misalnya kayak Citra Kirana atau Zaskia Sungkar, Shiren Sungkar itu kan mereka berhijab. Claudia Cynthia Bella. Kita harus lihat tuh, kita harus contoh mereka itu pakai bahan yang seperti apa. Nah, itu tolong Mbak April dicatat ya. Oke, biar baik, untuk Pak menjadi panduan kita ke depannya dalam belanja bahan. Oke. Kedua, pemilihan model benar. Usahakan kita milih model yang sekarang orang malas ribet. Ada orang yang mau ribet tapi mungkin untuk kayak photoshoot atau untuk kayak kerjaan. Tapi kalau untuk sehari-hari orang pasti mau yang simple. Benar? Nah, jadi betul, Pak. Pemilihan model ini benar-benar harus kita perhatikan. Kita nanti buat klasifikasinya aja. Misalnya ini untuk jilbab yang rumahan, terus tapi kita tidak menghilangkan yang ribet tadi karena pasti ada orang yang cari juga. Tapi kita kurangi aja kuantitasnya tanpa mengurangi kualitasnya ya. Selanjutnya warna. Nah, ini warna penting sih, benar kata Mbak Filian. Pemilihan warna itu penting. Untuk mulai dari sekarang kita gini aja. Target kita kan nggak hanya untuk orang tua. Dan sekarang banyak juga orang-orang anak muda yang
ikutan berhijab hanya untuk kayak tren, terus biar kayak matching sama outfit, biar kayak sesuai dengan tren gitu. Jadi kita harus perhatikan juga, kita harus perhatikan sasaran pasar kita. Terus sasaran pasar ini bisa dikategorikan lagi. Latar belakangnya seperti apa? Anak-anak kah, udah kerja kah, atau ibu rumah tangga kah? Nah itu mereka itu sukanya yang warna apa? Nah kita juga nanti bakal lihat survei di sosial media warna yang sedang digandrungin sama semua orang, bukan anak muda aja. Mbak April di sini nggak salah karena konsumen kita juga banyak yang orang 29-30 ke atas, jadi it's okay, jangan dihilangkan. Cuma kita kurangin aja kuantitasnya. Terus masalah budget. Ntar Mbak Filian, setelah ini kita nih rapat seperti ini, saya mau Mbak April kasih laporan apa hasil rapat kita ini yang bisa untuk kita improve itu di bagian apa. Ntar kalau saya baca terus sesuai, ntar Mbak Filian, ntar langsung saya oper ke Mbak Filian, ntar Mbak Filian kalkulasikan, saya bisa masukin dana buat belanja lagi gitu. Jadi sejauh ini masalah produk kita udah clear ya. Pokoknya Mbak April saya tunggu ininya ya. Enggak, pokoknya kapan Mbak April ininya aja bisanya. Saya juga nggak mau maksa karena di kantor pasti riwah juga. Tapi kalau bisa saya tunggu paling lama itu hari-hari Minggu kali ya, minggu depan nggak apa-apa. Oke. Terus setelah itu saya mau bahas apa ya? Ini yang tadi masalah personal. Saya mau ini kita bekerja enak. Karena pengalaman saya, kalau bekerja di lingkungan itu ada orang yang kayak sedikit ada masalah, sedikit aja dengan kita, itu jadi kacau. Semangat kerja kurang. Niat datang ke kantor itu kurang pasti. Sama kayak kerja itu ada perasaan nggak enak di hati. Jadi kayak dongkol, pasti ada aja kerjaan yang salah. Kayak gitu. Jadi saya mau nih dari Mbak Filian lah, ada nggak yang mau ngasih masukan ke Mbak April? Mbak April harus bagaimana? Atau Mbak Filian nggak suka dari Mbak April seperti apa? Saya mau kenapa di sini? Karena saya mau kedua ini karyawan saya benar-benar bisa kita bilang damai. Biar saya juga enak kalau ngasih informasi ke Mbak April pasti sampai ke Mbak Filian. Kayak gitu saya mau yang kayak gitu. Jadi benar-benar terbuka, nggak apa-apa. Mau apapun masalahnya atau unek-uneknya nggak apa-apa, sampai di sini aja. Kita bukan mau julid, saya bukan mau julid terhadap masalah pribadi kalian, tapi saya mau kita ya udah kita di belakang, kita di depan. Karena orang Medan gitu, prinsipnya Nah, orang Medan itu di belakang kayak mana ya, di depannya kayak gitu. Jadi saya mau kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kerja enak. Karena pasti susah sakit hati karena udah tahu isi hati sebenarnya gimana. Oke, dari Mbak Filian nih, ada nggak yang mau disampaikan? Mbak April itu kurangnya apa atau Mbak April harus gimana? Silakan Mbak Filian. Iya, oke, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya aku minta maaf ya Mbak April untuk mungkin selama aku bekerja aku cerewet banget. Terus aku banyak maunya juga. Terus kadang suka nggak lihat kondisinya. Tapi mau gimana lagi karena itu tuntutan kerja aku gitu buat perusahaan itu semakin maju, semakin baik lagi ke depannya. Saran aku buat Mbak April, tolong lebih teliti lagi ya buat pekerjaannya. Terus apapun yang terjadi langsung dilaporin aja ke saya biar nanti saya bisa benahi lagi kembali. Gitu. Oke. Sebelumnya aku minta maaf ya. Nah, tuh Mbak April, Mbak Filian minta maaf tuh. Gimana Mbak April? Iya, aku juga minta maaf ya Mbak Filian. Sebenarnya nggak ada masalah personal yang gimana-gimana. Mungkin karena kita sama-sama capek kerja, jadi pas udah itu jadi kebawa emosi dan penyampaiannya juga mungkin tanpa kita sadar taunya nadanya udah tinggi. Jadi mungkin kayak gitu aja. Jadi maaf juga ya Mbak Filian ya. Ya, aku juga minta maaf ya. Oke, jadi masalah produk clear nih hari ini. Jadi saya udah tahu nih kenapa bulan ini kita gak capai target. Terus masalah personal juga clear nih. Karena kenapa saya mau bahas masalah personal di sini? Karena hubungan interpersonal atau antar pribadi di perusahaan itu penting.
penting dalam sebuah organisasi itu untuk tahu cara menghadapi iklim organisasi. Pasti berubah-berubah. Mau dari atasan, mau dari yang sejajar, mau dari bawahan, komunikasi vertikal, horizontal, itu pasti berubah-ubah, kadang kondusif, kadang tidak. Karena itu tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, kayak faktor semiotik. Hambatan semiotik itu kayak dari ini, masalah dari kantor yang kurang ilmu, seperti itu. Terus hambatan manusiawi. Nah, ini yang sering terjadi. Yang mau saya sampaikan ini. Hambatan manusiawi ini sering terjadi karena ya kita nggak tahu mood orang setiap hari gimana. Kita nggak tahu orang menghadapi atau habis melalui apa hari itu. Nah, itu yang latar belakangi cara dia bersikap kepada kita. Jadi ya, dengan kita bukaan seperti ini, melupakan unek-unek seperti ini, diharapkan untuk bisa lebih memaklumi suatu saat misalnya Mbak Filian sedikit nada sedikit tinggi ke Pak April, mungkin Mbak April bisa sedikit malu dengan berpikir seperti ini. Oh, mungkin dia lagi ngalami hari yang berat, atau dia ada masalah di keluarganya, atau di kehidupannya lagi ada sesuatu yang berat yang harus dilaluinya. Nah, saya mau seperti itu, hambatan manusiawinya itu bisa diminimalisir, bisa dihadapi dengan bagus. Karena balik lagi, komunikasi organisasi itu nggak sesempit yang kita bayangkan. Banyak, dan tahulah sama-sama orang kantor kan. Dan selanjutnya begitu juga ya, kalau misalnya Mbak April kelihatannya kurang teliti atau seperti apa, mungkin Mbak Filian bisa sedikit backup atau sedikit memaklumi kayak, oh iya Mbak April lagi menghadapi masalah seperti itu, kayak lebih ya udahlah, selagi aku bisa kenapa enggak, untuk atau juga untukku dan perusahaan seperti itu. Nah, udah clear produk, masalah personal juga udah clear. Nah, saya mau pesannya hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk mbak-mbak dua ini. Karena kan saya tahu kalau kondisi COVID di Medan, saya bilang nggak separah di Jakarta. Di Jakarta itu saya lihat kasus baru sampai 20.000. Nah, di Medan kita masih alhamdulillah nggak terlalu parah. Walaupun ada juga, tapi di sini orang masih bisa lah keluar bebas, tapi tetap pakai masker. Jadi saya yang khawatir keadaan kantor dan mbak-mbak sekalian. Jadi pesan saya tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan kemanapun pergi. Saya percayakan kantor kepada Mbak Filian dan Pak Hanifah. Oke, saya rasa sekian untuk sore ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Saya harap ke depannya kita bisa kerja lebih kompak lagi, terus dengan lingkungan yang lebih nyaman lagi, dan target yang lebih dicapai lagi ya. Oke. Baik, Pak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.